Oke, hari ini kita akan jalan keluar kota. Jadi akhirnya gue punya waktu kosong, ada kesempatan buat pakai mobil baru ini, GR Yaris. Mobil ini kan sebenarnya harus 1000 km dulu in Ryan baru boleh diutak-atik tuh. Kalau misalnya mau ganti segala macam atau misalnya dipakai action, digeber segala macam. Sekarang kilometernya berapa men terakhir? 155. Kilometer 155, berarti kita butuh sekitar 850 km lagi. Kemana kita ya? Ke Semarang, Bos. Semarang itu berapa kilo? 400-an. Ya udah, nanti kita cek aja kita berhenti di mana, apakah Semarang atau udahannya Semarang apa sih? Malang ya? Salatiga. Salatiga Jogja. Ya udah, kita lihat aja kalau misalnya ntar kita bisa ke Jogja, belum malam kita ke Jogja. Kalau misalnya nyampe Semarang kita ke Semarang, tapi misinya adalah menjadikan GR Yaris ini 1000 km. Bali, Bos, Bali. Bali itu 1000 km sendiri, bolak-balik 2000. Lama kayaknya. Enggak, kita servisnya tinggal di sana, Bos. Bukan, waktunya nggak ada, kita cuma punya 2 hari bolak-balik. Ada 2 hari. Ini mobil dua-duanya udah di full tankin. Kita berangkat 2 mobil bareng sama Mitsubishi Expander Cross. Coba kita riset dulu bareng-bareng. Ini berapa kilometer? 6.000 baru naik 6.000 tadi. Mana kita matiin dulu. Oke, ini 6.000 kilometer. Trip B-nya gue nolin ya. Oke, konsumsi BBM-nya Info lagi bang. brightness di mana? Oh ini. Satu lagi. Nah ini. Oke, ini kita nolin juga. Oke, jadi kita lihat kaki siapa yang lebih sekolah ya. Siapa yang lebih irit antara mobil ini dan mobil itu. Yang sana kita riset juga. Ini mobil sekarang sudah 158 km. Oke, bensin semuanya full tank. Expander Cross tadi juga full tank. Kita lihat trip B-nya mana. Oke, trip B-nya kita nolin. Oke, sama-sama nol dari rumah. Kita reset juga ini jadi 0. Oke, udah di nolin dua-duanya. Gue juga penasaran nih kalau misalnya dibawa keluar kota ini konsumsi BBM-nya berapa. 158 km. Semoga pulang-pulang besok udah 1000 karena gue mau lanjutin modifikasi beberapa part di mobil ini dan biar kita bisa menikmati juga GR Yaris yang sesungguhnya. Oke, ayo jalan. Doa dulu. Iya, sebelum jalan kita berdoa. Oke, jadi sebelum jalan kita Ini apa ini putih-putih nih? Tombe ya? Tombe ya? Bukan, Bos. Enggak usah dibahas lagi. Sri Mulat banget sih. Mulat. Kita kan gimmick ya. Lo mandi? Mandi dong. Mandi tadi pagi. Di mandi di. Lo mandi gak? Mandi. Gue mandi. Lo mandi Ki? Mandi dong. Oh, mandi nggak tadi pagi? Mandi, Bos. Malam. Malam beneran lo mandi malam? Mandi malam. Jam berapa? Jam berapa? Sebelum nganter. Enggak, tadi malam jadi mereka semua nginep di kantor. Lo lihat dia mandi nggak tadi malam? Enggak. Dia datang ke kantor jam 2:30. Langsung tidur dong. Oke, jadi ini Jam berapa lo mandi? Apa? Jam berapa lo mandi? Malam pokoknya, Bos. Sebelum ke kantor. Kan kalau mau ke kantor selalu mandi. Berarti dengan kata lain dia mandinya kemarin. Iya. Enggak, Oke, masuknya kemarin. Ya udah. Oke. Doa. Sebelum kita jalan kecepatan di 100 km aja ya, nggak usah terlalu ngebut karena perjalanan dari sini ke Kerawang. Ini Omen atau Om Dito nih? Saya dapat info Kerawang sampai Cipali jalanannya berlubang, jadi kecepatan nggak usah terlalu tinggi, kita jalan nyantai aja. Kita berdoa sebelum sampai Semarang menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, Hate udah sama belum presentasi udah? Ya, oke, yuk. Kita enggak tos-tos gitu. Iya, ini mau tos. Iya. Tanya dulu, oke, tos. Ini untuk pertama kalinya gue keluar kota bawa mobil yang performance. Kita lihat apakah malah jadi menyenangkan karena kita bisa selap-selip atau malah jadi encok yang kita naik mobil ginian keluar kota. Omen ganti. Iya, Faisal ganti. Ini kita estimasi berapa lama ya perjalanan men? Sekitar 5 jam itu perjalanan lancar, tapi kita pasti nanti bakal istirahat. Sekitar 6,5 jam kan? Kita nggak mau langsung 12 Bali aja nih ganti. Mobil manual itu enak dan menyenangkan sekali kecuali 2 hal.
kalau macet dan kalau nanjak. Oh 3 ding. Apaan? Satu lagi kalau macetnya pas tanjakan. Ai. Udah kelar udah itu kalau misalnya lagi bawa manual. Pegel banget. Yaris masuk ganti. Sampai tol layang. Konsumsi BBM berapa? Konsumsi BBM Yaris 14,9. Oh no, 15 km per liter. Expander 16,5. Tapi ini bensinnya udah habis hampir 1 bar. Dengan kata lain, ini tangkinya lebih kecil karena udah turun aja nih. Jadi tadi itu kan sebelum berangkat Omen isi 130.000 ya. Nah, posisi bensinnya sekarang ini udah lebih sedikit dibanding sebelum diisi 130.000 tadi. Berarti dengan kata lain ya, dari rumah ke sini Yaris udah ngabisin Sekitar 150.000. termasuk boros nggak sih itu? Enggak. Kalau 5 Boros sih. enggak. Kebadan. Boros atau enggak? Debat nih kayaknya. Gini. Nah, ini. Di atas kertas ini 15 km per liter ini sebenarnya nggak boros-boros banget. Avanza aja itu sekitar 16. Jadi kan spek mobil Avanza dan Yaris berbeda tuh. Kita nggak lagi ngomongin spek mobil, Ki. Ini kan konsumsi BBM-nya mau speknya gimana juga kan angka yang tertulis, Ki. Ini termasuk Rata-rata per mobil ya berarti ya. ini masih dibilang irit. Iya, berarti sebenarnya kalau di mobil ini 1 liter bisa 15 kilo, di mobil lo Expander Cross 1 liter 16 kilo, cuman beda 1 kilo. Irit sih menurut gue ini 15,1 nih. Maksudnya dengan driving experience yang menyenangkan seperti ini, iritnya sama kayak Expander kurang lebih menyenangkan sih. Bos kasih tahu beberapa fitur di GR Yaris dong, gue nggak tahu nih. Iya, ini tuh kan ada adaptive cruise control. Lo tau kan biasanya kita pakai cruise control di mobil kita set kecepatannya, terus mobilnya nyesuaiin kecepatannya sesuai yang kita set. Misalkan gue taruh 60 gitu. Nih, ini misalnya gue set di 60 ya. Oke, cuman Yaris ini kebagian sensor yang paling canggih nih, adaptive cruise controlnya. Misalnya ini gue set di 60 nih ya. Oke, gue lepas tangan, gue lepas kaki. Ini gue nggak. Nah ini kok setir jalan muter sendiri? Nah, dia ini karena ada sensor yang TSS-nya itu, dia ngikutin garis jalan. Jadi kalau misalnya garis jalan yang melengkung ke kanan, tuh lihat, dia bakal belok kanan sendiri otomatis. Kalau misalnya garisnya ke kiri, dia bakal belok kiri sendiri. Terus misalnya, kan tadi kan gue set di 60 kan, itu kan depan ada mobil tuh. Dia sekarang jadi 40 km per jam kan. Dia ngerem sendiri karena di depan ada mobil. Nah kalau bedanya nih, gue kalau bawa mobil Lexus nih, Ya, gue set di 60. yes. Tapi dia jalan terus. Malah kalau misalkan kecepatannya berkurang, dia Iya, tetap harus 60. karena itu belum adaptif cruise control. Jadi kalau cruise control biasa, lo set di 60 nih. Mobil akan ngeset pokoknya gimana caranya kecepatan naik ke 60. Tapi nggak bisa turun. Jadi ketika misalnya ada mobil di depan kita ngerem sendiri. Kita ngerem manual, baru dia nurunin kecepatan. Nah terus buat ininya Nah, ngegas lagi. kalau ini lo nggak perlu ngerem manual kalau ada mobil di depan, udah lepasin aja, dia pinter nih. Jadi kita biarin aja dia ngerem sendiri. Nah terus kalau buat misalkan di depan kosong deh naik lagi. Naik sendiri. Ini kan kaki gue nggak ngapa-ngapain nih, kaki gue angkat. Jadi dia bakal ngerem sendiri. Kalau misalnya dia merasa mobilnya depannya kosong jalanan, dia ngegas sendiri. Terus kalau dia ngerasa jalanannya belok, garisnya dia belok sendiri. Gitu. Tapi ini beda sama autopilot kayak Tesla. Kalau ini kan kita harus megang setirnya tiap beberapa detik. Jadi kalau misalnya kita kayak gini, gue lepas tangan kayak gini, bisa, cuman beberapa detik doang. Terus bakalan ada warning memastikan masih ada orang di balik kemudi. Jadi, oh iya. tapi gue nggak, pas begitu gue megang setir itu gue nggak perlu nggak perlu manuver. Gue cukup megang doang, dia udah tahu, oh ada orang nih, dia lanjut otomatis nih. Kalau Tesla, lo masukin alamat nih, misalnya dari rumah, dari BSD ke Bogor misalnya. Ya di Indonesia gue nggak yakin bisa segitunya sih, anggaplah di Amerika gitu. Lo dari rumah mau ke mana gitu, lo cukup masukin alamat, lo nggak perlu megang-megang lagi tiap berapa detik. Lo udah beneran tinggal duduk, Teslanya yang ngegas sendiri, ngerem sendiri, belok sendiri. Salah satunya karena di luar negeri garis jalannya nggak putus-putus. Nah itu lo dia. lihat garis jalan kita tuh. Di Indonesia nih kadang Putus-putus, ada yang hilang. Itu yang bikin
fiturnya nggak bisa terlalu maksimal di Indonesia karena garis jalan kita putus-putus, plus kebiasaan mengendara kita tiba-tiba ada emak-emak nyali pakai motor gitu. Lo pakai Tesla gimana sistemnya ngebaca? Ya perlu beberapa tahun lah buat Indonesia sampai bisa maksimal pakai fitur itu. Kalau misalnya di mobil ini ya sebenarnya yang agak mengganggu menurut gue, kaca belakangnya itu kecil banget, satu. Terus kaca depannya itu kan juga nggak gede-gede banget. Nah, spion tengahnya ini tuh kegedean buat ukuran mobil kecil. Jadi agak mengganggu aja gitu karena visibilitasnya jadi berkurang. Tapi kalau misalnya dari segi performance, gue nggak ada komplain sih, mobil enak banget. Sekarang di kilometer berapa ini, men? Kilometer 309. Dan ini kilometer mobilnya sudah 499. Dikit lagi 500, kita tunggu sampai 500. Men, kalau dari 500 pelan ya mau gue foto. Dikit lagi 500. Kok lama ya? Kok lama 500-nya ya? Dikit lagi 500. Nah, 500. Setengahin Ryan. Tinggal kita nyari 500 lagi. Pulang lagi aja yuk. Pegel ya ternyata ya. Mana kita udah ngitung, kita sore nyampe di Semarang, ini udah Kita jalan jam 10, Bang. ini udah maghrib. Salah siapa? Salah siapa? Salah dia. Dari mana, Mas? Bogor. Mau kemana? Semarang. Dari jam berapa dari Bogor? Bogor tadi berangkat tengah hari. Waduh, lu sih gara-gara lu kita jalannya siang. Lu jangan lihat di belakang, lu yang salah. Ayo Mas, foto Mas. Sini dong, biar mobilnya kelihatan. Oh iya, siap. Gue tadi juga storyin sih. Sengaja biar Om Mobi kesel. Gue tadi gue mau ngetek Om Mobi sama Om Fitra juga. Momen. Mas, lo foto, gua fotoin nama mobil ini. Terus lo tag mereka semua, Om Fitra, Om Mobi segala macam, bilang ini yang paling keren di antara keempat lainnya. Lo begitu ya, Mas ya? Oke, siap. Gua repost ntar. Oke, siap. Sini gua fotoin. Kalau gue sendiri gue buka masker ya, Bang ya? Apa? Boleh. 1, 2, 3. Oke, siap. Thank you, Bang ya. Silakan di Oke, tag yang siap. lain. Siap. Oke, Mas ya. Oke, siap. Hati-hati di jalan. Hati-hati, Bang. Gue sengaja fotoin dia biar dia tag ke Om Mobi, Om Fitra, dan Ridwan. Oke, jadi kita ini salah perhitungan. Kita itu hitung-hitungannya pengen nyampe Semarang itu jam 4, jam 5. Makan di sana ya. Makan di sana, kulineran. Tapi ternyata kita sekarang udah jam 7 kurang, kita masih di rest area. Ya udah, kita makan di sini aja. Jadi nyampe Semarang kita bisa istirahat. Nanti ini vlognya akan gue sambung setelah makan pas kita balik ke Jakarta besok. Jadi gue pengen biarin nih sampai habis bensinnya. Terakhir ngisi itu kan pas sebelum kita berangkat ya, pas di Jakarta. Kita pakai sampai habis, terus kita isi lagi full tank. Nanti pas sampai Jakarta kita isi lagi full tank lagi. Gue pengen tahu berapa ratus ribu bensin yang dibutuhkan untuk bolak-balik Jakarta Semarang pakai GR Yaris. Terakhir konsumsi BBM-nya itu 16,4 per liter. Itu juga segitu deh kayaknya. Itu lumayan lah buat ukuran luar kota. Kan kayaknya gue suruh pindahin mobil ya. Udah nggak usah lah, udah biar aja. Nanti minta kobokan ya deh. Boleh. Langsung di tag. Mas mau boleh. Boleh. Gara-gara siapa kita nyampe sini malam? Gara-gara siapa? Gara-gara Bos lah. siapa? Bos yang bikin aturan, bos yang melanggar. Siapa? Bilang jam 7, tapi jam 10. Lah emang jam 7 pengen nih. Lo nggak datang ke rumah jam 7? Lah, gua mah udah bangun. Ini bersaksi nih. Bang Didi datang, siapa yang belum bangun? Gini. Kan gue udah bilang perintahnya itu sangat clear. Isi bensin GR Yaris terus ke rumah BSD. Terus lo kenapa datang ke rumah BSD tanpa isi bensin? Udah full. Lah kan belum full. Udah di garis gitu. Enggak, di bawah garis. Begitu lo isi nambah berapa? 150.000 kan? Enggak, 130. Ya udah berarti kan masih kosong.
Ya dikit. Udah tahu mau bikin konten konsumsi BBM. Udah cuci tangan belum? Udah lah. Oke, lo megang nasi duluan, mimpin doa. Udah kayak Toretto. Mana gua megang, yang megang nasi duluan dia. Lah gua megang piring doang. Yang megang kamera lah. Dudukan lu di sini kan, jadi kayak iya ketua geng Oke, gitu. kita udah. gandengan dulu. Kita doanya nggak kayak gitu. Ini 1 menit lagi Kobokan nggak datang, kita demo nih. Allahumma. Udah ada yang pernah ngamuk sampai terbalikin meja nggak? Kira-kira nunggu telur belum datang. Telur datang telat nggak apa-apa dah, tapi kalau Kobokan 1 menit lagi nggak datang ya ada meja yang kebalik dah. Kita canda ya, Dak? Canda, Dak? Serius ntar sama budaya. Tawar. Kita tahu. Kok lu udah ngambil kan lu belum pesan? Lo belum pesan lo sembarangan. Udah. Teh manis, Ye. Kalau belum dikasih kuah-kuah kan berarti belum makan nasi padang kan? Ini berarti gue baru makan nasi putih dan telur dadar. Makan normal, makan normal. Enggak, ini makan telur dadar doang. Kebetulan ditambah nasinya dikit. Makan sendok. Tuh. Belum makan nasi padang ini. Belum pakai kuah. Udah lebih dari 1 menit ke Didi ya? Iya. Bro, kan? Coba gebrak dikit. Coba kasih pressure dikit. Mana Kobokan gua? Oh, ini udah. Jatuh aja. Woi. Men. Lo belum cuci tangan. Udah gua. Men. Nah, ini dia nih. Lu kayak OVJ lu. Itu bukan Kobokan. Mas Kobocan, Mas. Iya, lagi proses. Oh, proses. Diambil Airnya lagi ditimba dimasak. dulu. Airnya lagi dimasak. Ini kali air Fiji. Udang. udang gitu. Satu lagi di sini aja. Telur dadar, telur dadar. Mau nanya dah, Kobokan di sini Ya. Oh, itu men, 40 detik lagi Kobokan nggak datang. Kobokannya ini. Ada meja yang kebalik nih deh. Kobokannya ini dah. Kata lu Kobokan ini kobok. Sip. Mantap Terima udah. kasih udah. Terima kasih. Ini dia yang kita cari udah. Udah lahap dah. Habis ini minta Selamat berbuka puasa udah. Selamat makan, selamat makan, selamat makan. Tadi dari BSD jarumnya itu full banget di paling atas. Setelah sampai di Semarang sisa 1/4 balok. Kita lihat ya perjalanan kita ya. Udah jalan 461 kilo tapi bensinnya belum habis, masih sisa 1/4. Kita belum isi bensin sama sekali dari BSD. Total average-nya dari BSD ke sini 1 liter itu bisa menempuh 16 km. Jadi sebenarnya not bad lah ya. Bensinnya masih sisa 93 kilo lagi. Jadi bisa sekitar full tanknya itu bisa sekitar 500 kilo lebih di Yaris kalau keluar kota lewat tol. Total itu mobil ini sekarang udah 619 kilo, berarti butuh sekitar 481 kilo lagi sampai mobilnya jadi 1000. Tadi nyampe sini berapa, Bang? Sampai sini itu 461, gue butuh 481. Berarti kita Pas harus lah, kan kita muter-muter kita 20 harus kilo. Muter 20 kilo besok pagi, 20 kilo muter, terus kita balik lagi 461 kilo. Pas nyampe rumah 1000 kilo. Hah, oke, sekarang kita masuk mandi istirahat. Bye bye. Oke, kita semua sudah ready untuk pulang ke Jakarta. Kita lihat ini total sekarang sudah 632 km, berarti kurang sekitar 370 kilo lagi ya. Ke Bali, Bos. Oke, kurang 370 kilo lagi. Bensin kita sekarang udah mau habis, jadi kita isi bensin dulu ini sebelum ke Jakarta. Tadi malam kita pakai muter-muter keliling kota, turun lagi jadi 15,1 km per liter. Tadinya udah 16,4 ya men ya. 16,1. Berarti ini oke, kita isi bensin dulu. Nanti sampai Jakarta kita full tankin lagi pakai bensinnya sampai full, baru kita tahu berapa konsumsi BBM-nya. Oke, kita udah sampai di pom bensin. Ini dari full tank udah kepake 478 kilo dan sisanya itu bisa menempuh 73 kilo lagi.
kita full tankin ya. Dari 73 kita lihat jadi berapa lagi tuh. Oke, dan coba lihat berapa sekarang. Kita lihat sekarang itu udah full tank ya, tuh di sebelah kanan udah full tank. Kok masih 73 kilo? Belum ini ya, belum muter ya? Belum muter ya. Oke, nanti kita cek pas mobilnya udah jalan ya. Barusan kita ngisi itu 34 liter, total harga 410.000. Oke, ini udah balik ke normal, angkanya 422 kilo. Berarti bensin yang ada di mobil ini cukup untuk menempuh 422 kilo. Sampailah kita ke Jakarta ya. Sampai. Nanti pas udah nyampe Jakarta, kita isi lagi. Oke. Warna jalanan bagus banget ya kalau misalnya maghrib gini. Oh ya, by the way, ini adalah Blackview dashcam. Baru aja kita pasang di GR Yaris sebelum kita berangkat kemarin. Kayaknya ada videonya deh. Jadi, menurut gue kesimpulannya, semua mobil itu penting sekali dipasangin dashcam. Kalau Blackview ini kebetulan gue emang udah pakai di banyak mobil gue, jadi gue udah tahu kualitasnya. Fungsinya itu ini loh. Kalau misalnya nih, contohnya kita kejadian di tengah jalan, kita tabrakan, disenggol atau apa, biasanya kan suka main salah-salahan tuh sama motor atau sama mobil lain. Kalau misalnya ada dashcam, kita nggak perlu nebak-nebak lagi siapa yang salah, semuanya terekam di dashcamnya. Gitu. Jujur gue emang amazed dan excited banget sama perkembangan teknologi sekarang. Semuanya itu serba canggih-canggih banget sekarang. Ngomong-ngomong soal teknologi, gue sempat ngobrol-ngobrol juga kemarin sama teman gue. Sekarang itu kan di Indonesia emang lagi kenceng juga ya transformasi digitalnya. Kayak semuanya itu udah perlahan beralih ke digital. Masyarakat bisa semakin terkoneksi secara digital, khususnya di 4 sektor strategis. Kalau yang kemarin gue bahas sama teman gue nih ya. Jadi kalau kalian pernah tahu, Kementerian Kominfo itu punya 4 sektor strategis dalam program kerja mereka untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia. Mulai dari infrastruktur digital. Kita tuh punya akses 4G dari operator, terus akses internet udah tersebar di mana-mana juga. Udah ada implementasi 5G juga dan lain sebagainya. Ini nanti kan kita mau ke Semarang ya. Semarang itu lewat tol. Itu tuh jaringan telekomunikasi sepanjang tol dari Jakarta ke Semarang juga udah tercover 4G. Aman banget, udah nggak perlu khawatir ribet sinyalnya. Terus pemerintahan pun udah disiapkan juga digitalisasi sektor strategisnya. Kayak misalnya pusat data nasional, kita kan udah punya tuh. Ada juga program Smart City dan lain sebagainya. Lengkap pokoknya semuanya. Dari sektor ekonomi pun juga gitu. Kemarin yang menarik banget buat gue dari sektor ini tuh program UMKM Go Digital. Dengan adanya dukungan ini, mungkin orang-orang di pedesaan misalnya bisa jual produk-produk mereka ke orang kota juga secara digital. Hal-hal yang tadinya nggak terpikir sama kita buat didigitalisasi pun perlahan semuanya juga ikut transform gitu loh. Startup digital juga udah banyak banget, sampai masyarakat pun juga disediakan program-program untuk digitalisasinya kayak pelatihan SDM digital, literasi digital. Ya, so far sih transformasi digital ini terpantau terus berjalan ya di Indonesia. Apalagi Kementerian Kominfo juga sebagai leading sektor pastinya sangat berupaya buat membangun konektivitas melalui pemanfaatan teknologi digital itu tadi. Gue pribadi sih senang dengan adanya pergerakan transformasi digital yang semakin kelihatan dan semakin terasa juga. Yang pasti harapan kita semua sih pasti sama ya, Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Oke, akhirnya kita sampai di BSD. Ini kita mau ngisi bensin untuk terakhir kalinya biar kita tahu pengeluarannya berapa. Sekarang kilometernya udah 1086, bensinnya itu udah 1/4 lagi ya. Berarti kita isi full tank. Jadi ini kembali ke posisi semula sebelum kita berangkat ke Semarang. Nanti kita totalin bonnya berapa. Ini dia sebelah kanan itu yang pertama tadi ngisi di Semarang. Yang kedua sebelah kiri adalah yang barusan. Jadi totalnya itu 34 liter plus 29 liter berarti sekitar 64 liter. Biayanya 410 tambah 352 berarti sekitar 763.000. Oke. Berarti bolak-balik BSD Semarang cukup dengan 753.000 dan totalnya kita menempuh sejauh 928 kilo. Berarti 750.000-an tadi kita bagi ke situ. Kalau misalnya di sini sih ada hitung-hitungannya, total itu per liternya 15,3 km. Ya not bad lah, full tripnya segitu. Normal. Nanti kita masukin ini perbandingannya untuk expander. Oke, sekian vlog trip ke Semarang ini.
mobil udah official 1000 km, berarti udah bisa kita otak-atik. Coba kalian tulis di kolom komen enaknya ini mobil kita apain. Gue sudah kepikiran untuk meningkatkan beberapa parts supaya performance-nya lebih baik lagi. Coba kalian tebak di kolom komen apa yang akan gue lakukan dengan GR Yaris ini. Gigi, Faisal, Didi, siapapun yang menyetir hati-hati ya, jalannya berkomedo. Gimik terus lu nggak udah lu ya. Lah, gua harus ngomong gimana berlubang? Itu untuk gigi kan berlubang, ini untuk muka berkomedo. Keren banget ini makan padang, lihat. Bilnya pakai tablet loh. Bukan tablet ini buat pisau ini. Iya. Ini kita mau isoma dulu ya. Isoma dulu Isoma istirahat sholat maghrib ya. Ya. Kocak. Rendangnya mahal. Rendangnya bukan? Masih. Ada hati nggak? Enak lagi. Hati. Ada saya bang. Mampus lo.